Mees Hilgers dapat restu langsung dari klubnya, siap dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees Hilgers, bek muda berbakat berdarah Indonesia berasal Belanda yang saat ini bermain untuk FC Twente, mendapatkan restu dari klubnya untuk menjalani proses naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini disambut hangat oleh berbagai kalangan, termasuk para pendukung timnas Indonesia yang berharap kehadiran Mees Hilgers dapat memperkuat lini belakang skuad timnas Garuda. Mees Hilgers, pemain muda yang masih berusia 23 tahun ini, lahir di Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei 2001. Ia memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jawa Timur, sedangkan ayahnya adalah warga Belanda. Hilgers dikenal sebagai pemain yang tangguh di lini pertahanan dengan kemampuan membaca permainan yang sangat baik, ditambah dengan visi dan ketenangannya dalam menguasai bola. Mees Hilgers memulai karirnya di Akademi FC Twente, salah satu klub ternama di Eredivisie, Liga Utama Belanda. Ia menunjukkan potensi besar sejak usia muda dan berhasil menembus tim utama FC Twente pada tahun 2019. Sejak saat itu, Hilgers menjadi salah satu pemain andalan di lini belakang Twente, membantu klubnya meraih beberapa pencapaian penting di kompetisi domestik. Penampilannya yang sangat konsisten menarik perhatian banyak pihak, termasuk pelatih timnas Belanda U21, yang sempat memanggilnya untuk beberapa pertandingan internasional. Keinginan untuk menaturalisasi Mees Hilgers telah lama dibicarakan, terutama setelah PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dan Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, melihat potensi besar yang dimilikinya. Dengan situasi di mana timnas Indonesia sangat membutuhkan pemain berkualitas di lini belakang, Mees Hilgers dianggap sebagai salah satu kandidat ideal. Restu dari FC Twente untuk naturalisasi Hilgers menjadi langkah penting dalam proses ini. Jan Strewer, Direktur Olahraga FC Twente, menyatakan bahwa pihak klub mendukung penuh keputusan Hilgers. Mees Hilgers adalah pemain yang sangat penting bagi kami, namun kami juga memahami ambisinya untuk bermain di level internasional bersama timnas Indonesia. Kami mendukung sepenuhnya keputusan ini, kata Strewer. Dengan dukungan dari klub dan keluarga, proses naturalisasi Hilgers diharapkan dapat segera diselesaikan sebelum timnas Indonesia memulai round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI telah berkomitmen untuk mempercepat proses ini, mengingat betapa pentingnya kontribusi Hilgers dalam upaya Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kehadiran Mees Hilgers di timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan stabilitas dan kekuatan tambahan di lini pertahanan. Dengan pengalaman bermain di salah satu liga terbaik di Eropa, Mees Hilgers diyakini dapat membawa pengaruh positif bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, sangat antusias dengan potensi kehadiran Hilgers. Mees adalah pemain dengan kualitas yang sangat baik. Dengan kemampuan defensif yang kuat, dia akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi tim kami, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini juga menambahkan bahwa Hilgers dapat menjadi pemimpin di lini belakang dan memberikan inspirasi bagi para pemain muda Indonesia lainnya. Para pendukung timnas Indonesia menyambut baik kabar ini dengan antusias. Mereka melihat kehadiran Mees Hilgers sebagai tanda keseriusan PSSI dalam membangun tim yang kompetitif untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak yang berharap bahwa Hilgers dapat segera beradaptasi dengan gaya permainan timnas Indonesia dan memberikan kontribusi maksimal. Proses naturalisasi ini juga diharapkan dapat menjadi dorongan moral bagi timnas Indonesia, yang selama ini seringkali mengalami kesulitan dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di level internasional. Dengan kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Hilgers, peluang Indonesia untuk meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia semakin terbuka lebar. Proses naturalisasi Mees Hilgers menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan dukungan penuh dari klub FC Twente dan berbagai pihak terkait, diharapkan Hilgers dapat segera menjadi bagian dari skuad Garuda dan membantu Indonesia mengukir sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya, di mana Hilgers akan segera bergabung dengan rekan-rekan barunya di timnas Indonesia.
Dengan persiapan yang matang dan komitmen yang kuat, Indonesia siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dukung timnas Garuda dan berharap yang terbaik untuk Mees Hilger serta seluruh tim. Martin Paes sudah bisa pakai seragam timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 setelah melalui sidang arbitrase CAS. Kabar menggembirakan datang bagi dunia sepak bola Indonesia. Penjaga gawang berbakat Martin Paes akhirnya mendapatkan izin untuk mengenakan seragam timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Keputusan ini muncul setelah melalui proses panjang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, Court of Arbitration for Sport (CAS), yang berhasil membatalkan larangan FIFA terkait status internasional Paes. Martin Paes, kiper berusia 26 tahun, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 April 2024. Paes, yang lahir di Nijmegen, Belanda, memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Surabaya. Setelah melalui berbagai prosedur, Paes akhirnya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, sebuah langkah yang disambut hangat oleh PSSI dan seluruh pendukung timnas Garuda. Sejak awal, kehadiran Martin Paes diharapkan dapat mengisi posisi krusial di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di liga-liga Eropa, termasuk saat ini membela FC Utrecht di Eredivisie, Paes dianggap sebagai salah satu kiper terbaik yang bisa memberikan stabilitas dan kepercayaan diri di lini belakang timnas Indonesia. Namun, meskipun sudah menjadi WNI, Paes belum bisa langsung membela timnas Indonesia di ajang internasional. Hal ini disebabkan oleh aturan ketat FIFA yang mengatur perpindahan pemain antar negara. Masalah utama yang menghambat Paes untuk segera tampil bersama timnas Indonesia adalah regulasi FIFA terkait pemain yang ingin berganti asosiasi negara. Menurut aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika pada saat terakhir kali bermain untuk tim sebelumnya, baik di tim junior atau senior, ia masih berusia di bawah 21 tahun. Sayangnya, Martin Paes pernah membela timnas Belanda U21 dalam ajang kualifikasi Piala Eropa U21 pada tahun 2021, di mana usianya saat itu sudah memasuki 22 tahun. Kondisi ini membuat FIFA secara otomatis menolak pendaftaran Paes sebagai pemain timnas Indonesia, meskipun secara resmi ia telah menjadi WNI. Namun hal itu terjadi pada saat masa pandemi COVID-19. Kendala ini tentu mengecewakan banyak pihak, terutama PSSI yang sejak awal sangat berharap Paes bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, PSSI tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah hukum untuk memperjuangkan hak Paes melalui jalur arbitrase. PSSI, bekerja sama dengan tim hukum dan pakar sepak bola internasional, segera mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Mereka berargumen bahwa Paes seharusnya diizinkan bermain untuk Indonesia, mengingat situasi khusus yang melingkupi karir internasionalnya. PSSI menekankan bahwa Paes memiliki niat kuat untuk membela Indonesia dan telah memenuhi semua persyaratan administratif sebagai WNI. Proses di CAS berlangsung cukup panjang dan kompleks, dengan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan FIFA, memberikan pandangan mereka. PSSI juga menyampaikan berbagai bukti dan argumen yang menunjukkan bahwa Paes memiliki ikatan kuat dengan Indonesia dan tidak mendapatkan kesempatan bermain secara penuh di level senior bersama Belanda. Akhirnya, setelah melalui serangkaian sidang dan evaluasi yang mendalam, CAS memutuskan untuk mengabulkan permohonan PSSI. Keputusan ini menjadi tonggak penting, di mana Paes kini diizinkan untuk tampil memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan CAS ini disambut dengan sukacita oleh seluruh pendukung sepak bola Indonesia. Martin Paes kini dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia dan siap membantu skuad Garuda dalam mewujudkan mimpi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan kegembiraannya atas kabar ini. Martin adalah kiper dengan kualitas luar biasa, dan kehadirannya akan memberikan kekuatan tambahan bagi tim kami. Saya yakin dia akan membawa dampak besar bagi performa tim, terutama di pertandingan-pertandingan penting yang akan kami hadapi di kualifikasi, ujar Shin Tae-yong.
Shin juga menambahkan bahwa Paes akan segera bergabung dengan skuad di pemusatan latihan mendatang, di mana dia akan mulai beradaptasi dengan rekan-rekan barunya. Dengan pengalaman internasional dan kemampuan teknisnya yang tinggi, Paes diharapkan dapat menjadi pilar pertahanan yang solid bagi timnas Indonesia. Para pendukung timnas Indonesia menyambut kabar ini dengan antusias. Kehadiran Martin Paes dianggap sebagai simbol dari upaya serius PSSI dalam membangun tim yang lebih kompetitif di level internasional. Banyak yang berharap bahwa Paes bisa segera beradaptasi dengan gaya permainan timnas Indonesia dan memberikan kontribusi maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, keputusan ini juga memberikan dorongan moral yang besar bagi timnas Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya pemain-pemain berkualitas seperti Paes, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia semakin terbuka lebar. Perjuangan Martin Paes dan PSSI untuk mendapatkan izin dari FIFA melalui CAS adalah bukti nyata bahwa tekad dan kerja keras bisa menghasilkan perubahan positif. Dengan keputusan ini, timnas Indonesia kini memiliki tambahan kekuatan di bawah mistar gawang, yang diharapkan dapat membantu meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada penampilan Paes di pertandingan internasional perdananya bersama timnas Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari para pendukung, Indonesia siap mengukir sejarah baru di dunia sepak bola. Mari kita bersama-sama mendukung Martin Paes dan seluruh skuad Garuda dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Rumor kuat Daan Roth segera dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI langsung gerak cepat. Rumor mengenai naturalisasi Daan Roth, pemain muda berbakat asal Belanda, semakin menguat jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dikabarkan langsung bergerak cepat untuk mengamankan jasa pemain yang diprediksi akan memberikan dampak signifikan bagi tim nasional Indonesia. Daan Roth, yang saat ini bermain untuk salah satu klub top Eredivisie, telah menunjukkan performa gemilang di kompetisi domestik maupun internasional. Kecepatan, visi bermain, dan kemampuan mencetak gol yang dimilikinya membuatnya menjadi aset berharga bagi setiap tim yang ia bela. Potensi besar ini tidak luput dari perhatian PSSI yang tengah berupaya memperkuat skuad Garuda menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI, Erick Thohir, dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa proses naturalisasi Daan Roth menjadi salah satu prioritas utama. Kami menyadari betapa pentingnya memperkuat tim nasional dengan pemain-pemain berkualitas. Daan Roth adalah salah satu pemain yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif bagi tim kami. Kami sedang dalam proses untuk memastikan dia bisa bergabung secepat mungkin, ujarnya. Langkah cepat PSSI ini mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk para penggemar sepak bola di Indonesia. Banyak yang berharap kehadiran Daan Roth bisa menjadi solusi atas masalah ketajaman lini depan tim nasional yang selama ini menjadi sorotan. Dengan kemampuan teknis dan pengalaman bermain di Liga Eropa, Daan Roth diharapkan bisa menambah daya gedor serangan Indonesia. Proses naturalisasi pemain memang bukan hal baru bagi Indonesia. Sebelumnya, beberapa pemain asing telah dinaturalisasi dan memberikan kontribusi nyata bagi timnas. Namun, kasus Daan Roth dianggap istimewa karena potensi yang dimilikinya untuk benar-benar mengubah dinamika permainan tim. Sumber dalam PSSI yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa proses administrasi dan persetujuan dari pihak terkait sedang berjalan lancar. Kami optimis bahwa semua proses bisa diselesaikan tepat waktu. Daan Roth sendiri menunjukkan ketertarikan besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan kami bekerja keras untuk merealisasikannya, katanya. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik kabar ini. Menurutnya, kehadiran Daan Roth bisa menambah variasi taktik dan strategi tim. Saya telah melihat rekaman pertandingan Daan Roth dan dia adalah pemain yang sangat berbakat. Kami membutuhkan pemain seperti dia untuk meningkatkan performa tim di kualifikasi Piala Dunia. Saya berharap proses naturalisasi ini bisa segera selesai, ujar Shin Tae-yong.
Daan Roth sendiri, dalam beberapa wawancara dengan media Belanda, menyatakan ketertarikannya untuk bermain di level internasional bersama Indonesia. Ini adalah kesempatan yang menarik. Indonesia adalah negara yang memiliki passion besar terhadap sepak bola dan saya ingin menjadi bagian dari itu. Saya berharap semua proses bisa berjalan lancar dan saya bisa segera bergabung dengan tim, ungkap Daan Roth. Dengan semakin dekatnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, waktu menjadi faktor krusial. PSSI dan seluruh pihak terkait bekerja keras untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi. Jika semua berjalan sesuai rencana, Daan Roth diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat, memberikan tambahan kekuatan yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu berharap bahwa rumor ini segera menjadi kenyataan. Kehadiran Daan Roth bisa menjadi titik balik bagi perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, membuka peluang lebih besar untuk lolos ke putaran final dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dengan semangat dan dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola Indonesia, mari kita nantikan perkembangan selanjutnya dari proses naturalisasi Daan Roth. Mike Clean dikabarkan siap dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sepak bola Indonesia kembali mendapatkan angin segar menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain muda berbakat yang berkarir di Belanda, Mike Clean, dikabarkan siap untuk dinaturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia di ajang penting tersebut. Kabar ini menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air yang semakin optimis dengan peluang tim Garuda untuk berprestasi di kancah internasional. Mike Clean, gelandang bertahan yang saat ini bermain untuk salah satu klub Eredivisie, diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya. Pemain berusia 21 tahun ini dikenal memiliki kemampuan bermain yang matang, meski usianya masih muda. Fleksibilitas, daya tahan fisik, dan visi bermain yang luar biasa membuatnya menjadi salah satu prospek cerah di sepak bola Eropa. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Mike akan segera resmi menjadi warga negara Indonesia dan bergabung dengan timnas sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Naturalisasi Mike Clean dianggap sebagai langkah strategis oleh PSSI. Kehadirannya diharapkan dapat menambah soliditas di lini tengah timnas Indonesia, sebuah sektor yang kerap menjadi perhatian khusus dalam pertandingan-pertandingan internasional. Dengan kemampuannya sebagai gelandang bertahan, Mike dipandang dapat memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan, serta menjadi penghubung yang vital dalam transisi permainan. Kabar tentang potensi naturalisasi Mike Clean disambut dengan antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Banyak penggemar yang optimis bahwa kehadiran Mike akan menjadi kunci dalam memperkuat lini tengah timnas, yang selama ini dinilai kurang konsisten dalam menjaga ritme permainan. Di media sosial, perbincangan mengenai prospek Mike sebagai penggawa baru timnas Indonesia terus berkembang, dengan banyak yang berharap ia bisa membawa perubahan positif di lapangan hijau. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam beberapa kesempatan juga mengungkapkan ketertarikannya pada Mike. Ia menilai bahwa pemain muda ini memiliki potensi besar untuk menjadi pilar di lini tengah Garuda. Mike Clean adalah tipe pemain yang dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Dia memiliki kemampuan bertahan yang kuat, tapi juga bisa mendistribusikan bola dengan baik, sesuatu yang sangat penting dalam skema permainan kami, ujar Shin Tae-yong. Mike Clean lahir dan besar di Belanda, tetapi tidak pernah melupakan warisan budaya Indonesia dari keluarganya. Karir sepak bolanya dimulai di akademi klub lokal, di mana ia dengan cepat menarik perhatian pelatih dan pencari bakat dengan kemampuannya yang luar biasa. Setelah menembus tim utama di usia muda, Mike terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dan menjadi salah satu pemain kunci di klubnya. Dalam beberapa musim terakhir, Mike berhasil menunjukkan performa yang stabil di Eredivisie, Liga Utama Belanda. Dikenal sebagai gelandang bertahan yang cerdas dan disiplin, Mike memiliki kemampuan dalam membaca permainan lawan dan melakukan intersep krusial.
Kemampuan ini membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang diincar oleh beberapa klub besar Eropa, namun Mike tetap memilih untuk fokus mengembangkan karirnya di Belanda. Kemampuannya yang serba bisa, baik dalam bertahan maupun membangun serangan dari lini tengah, membuat Mike menjadi pemain yang sangat berharga. Ia dikenal memiliki stamina yang kuat, kemampuan tackle yang presisi, dan ketenangan saat menghadapi tekanan lawan. Kombinasi dari semua ini membuat Mike diproyeksikan untuk menjadi salah satu gelandang bertahan terbaik di masa depan. Timnas Indonesia saat ini tengah melakukan persiapan intensif untuk menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses melewati babak sebelumnya, tantangan di babak ketiga akan lebih berat, dengan lawan-lawan yang memiliki kualitas tinggi. Kehadiran Mike Lane diharapkan dapat memberikan stabilitas dan kreativitas di lini tengah, sekaligus membantu dalam pertahanan dan serangan. Jika proses naturalisasi Mike selesai tepat waktu, ia akan langsung bergabung dengan pemusatan latihan timnas yang direncanakan berlangsung pada akhir bulan ini. Pelatih Shin Tae-yong akan memanfaatkan kemampuan Mike untuk menyeimbangkan tim dalam berbagai skenario permainan, baik saat menghadapi tim yang kuat secara ofensif maupun defensif. Naturalisasi Mike Lane merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di level internasional. Kehadiran pemain muda berbakat ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi peningkatan prestasi timnas, termasuk kemungkinan besar lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, semua harapan ini akan bergantung pada bagaimana Mike mampu beradaptasi dengan rekan-rekannya di timnas dan gaya permainan yang diterapkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Bagi Mike Lane, kesempatan untuk bermain di panggung internasional bersama timnas Indonesia adalah sebuah kehormatan besar. Ia menyadari ekspektasi tinggi yang diberikan padanya, tetapi juga bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi tanah leluhurnya. Kini, semua mata tertuju pada Mike, menantikan apakah ia bisa memenuhi ekspektasi tersebut dan membawa Indonesia menuju kesuksesan di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Kabar mengenai naturalisasi Mike Lane menambah semangat baru bagi sepak bola Indonesia. Publik dan penggemar sepak bola tanah air kini menantikan debut pemain muda ini di lapangan hijau dengan harapan besar. Apakah Mike akan mampu memberikan dampak positif dan menjadi andalan baru di lini tengah skuad Garuda? Kita tunggu aksinya di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Rumor naturalisasi pemain kian liar, Anthony Matheus dos Santos dikabarkan akan perkuat timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia round 3. Rumor mengenai pemain yang akan menjadi target naturalisasi semakin liar beredar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Seperti bola salju, spekulasi tentang nama-nama pemain yang bakal segera diberi kewarganegaraan Indonesia terus bergulir dan semakin besar. Salah satu nama yang belakangan ini santer dikabarkan bakal dinaturalisasi adalah Anthony Matheus dos Santos. Penggawa Manchester United ini menjadi nama terbaru yang disebut-sebut menjadi target operasi senyap PSSI menjelang kualifikasi Piala Dunia round 3. Anthony Matheus dos Santos, atau yang lebih dikenal dengan nama Anthony, adalah salah satu pemain muda berbakat yang telah menunjukkan performa impresif di Liga Inggris bersama Manchester United. Winger asal Brasil ini dikenal dengan kecepatan, keterampilan dribbling yang mumpuni, dan kemampuan mencetak gol yang tajam. Tidak heran jika namanya mencuat sebagai salah satu target naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Rumor ini muncul setelah PSSI mengumumkan rencana mereka untuk memperkuat skuad timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia round 3. PSSI telah menyatakan komitmennya untuk mencari pemain-pemain berkualitas yang bisa memberikan kontribusi signifikan bagi timnas. Dengan pengalaman bermain di salah satu liga terbaik di dunia, Anthony dianggap sebagai tambahan yang potensial bagi timnas Indonesia. Sejak kabar ini mencuat, media sosial dan forum-forum sepak bola dipenuhi dengan diskusi mengenai kemungkinan Anthony bergabung dengan timnas Indonesia. Para penggemar sepak bola Indonesia menunjukkan antusiasme dan harapan tinggi akan dampak positif yang bisa diberikan Anthony jika benar-benar dinaturalisasi dan bermain untuk Indonesia. Banyak yang percaya bahwa kehadiran pemain sekelas Anthony bisa meningkatkan performa timnas Indonesia di ajang internasional.
Namun, di balik antusiasme tersebut, juga muncul skeptisisme dan kritik dari beberapa pihak. Beberapa pengamat sepak bola mempertanyakan urgensi dan etika dari proses naturalisasi pemain asing, terutama yang tidak memiliki keterikatan langsung dengan Indonesia. Mereka berpendapat bahwa PSSI seharusnya lebih fokus pada pengembangan pemain lokal dan pembinaan usia dini daripada mengandalkan pemain naturalisasi. Di tengah berbagai spekulasi dan perdebatan, PSSI belum memberikan konfirmasi resmi mengenai rumor ini. Pihak PSSI menyatakan bahwa mereka sedang melakukan evaluasi dan seleksi secara ketat untuk memastikan bahwa pemain-pemain yang dinaturalisasi benar-benar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Kami memahami ekspektasi tinggi dari para penggemar, namun proses ini memerlukan waktu dan pertimbangan yang matang, ujar seorang pejabat PSSI yang tidak ingin disebutkan namanya. Sementara itu, Anthony sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait rumor ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut saat ini sedang fokus menjalani musim kompetisi bersama Manchester United. Jika rumor ini benar adanya, maka proses naturalisasi Anthony kemungkinan besar akan melibatkan negosiasi yang kompleks antara berbagai pihak, termasuk klub, agen, dan federasi sepak bola Brasil. Di sisi lain, beberapa pemain naturalisasi sebelumnya telah menunjukkan dampak positif bagi timnas Indonesia. Kesuksesan mereka menjadi salah satu alasan mengapa PSSI terus mengeksplorasi kemungkinan untuk menambah pemain naturalisasi. Menjelang kualifikasi Piala Dunia Round 3, PSSI tentu ingin memastikan bahwa timnas Indonesia berada dalam kondisi terbaik dengan skuad yang kompetitif. Jika Anthony benar-benar bergabung, ini akan menjadi salah satu langkah besar bagi PSSI dalam upaya mereka untuk mencapai hasil terbaik di ajang internasional. Hingga saat ini, para penggemar sepak bola Indonesia hanya bisa menunggu dengan harap-harap cemas mengenai kelanjutan dari rumor ini. Apakah Anthony Matheus dos Santos akan menjadi penggawa timnas Indonesia berikutnya? Hanya waktu yang akan menjawab. Yang pasti, perkembangan ini akan terus menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air.